Halo Sobat Alur Film, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tidak kurang sesuatu apapun, serta diberi kelancaran dalam setiap aktivitas Anda. Kali ini saya akan rangkum sebuah drama Korea romantis berjudul Worry the Virgin episode kedua. Sesuai judulnya, Worry the Virgin menceritakan tentang seorang wanita bernama Worry yang berkomitmen untuk menjaga keperawanannya hingga ia menikah. Ya udah, daripada tambah penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Kang Jae melamar Worry, namun Worry mengatakan kalau dia tidak bisa menikah dengan Kang Jae, karena saat ini dia sedang hamil akibat malpraktek dokter yang melakukan inseminasi. Kang Jae sangat mencintai Worry dan memahami situasi sulit yang dia hadapi, dan akan membawanya ke rumah sakit untuk melakukan aborsi serta membantu Worry menuntut dokter dan rumah sakitnya. Worry sangat khawatir, tapi dukungan Kang Jae bisa menghiburnya. 나랑 결혼해줄 거지? Malam itu, Worry hendak menanyakan alasan emaknya mempertahankan kehamilannya, tapi nggak jadi. Worry menduga ada sesuatu yang terjadi dengan emaknya, namun dia tidak pernah berani menanyakannya. Dia hanya tahu kalau emaknya melahirkannya saat masih sekolah, dan ayahnya meninggal karena kecelakaan. 맞다. 아빠마저 사고로 죽었는데 엄마는 교복 입은 학생의 신분으로 나를 낳아. 왜 낳았냐? Akhirnya, dokter juga memberitahu Rafael dan Mari tentang kesalahan pemberian inseminasinya. Rafael benar-benar sangat kecewa kepada Mari, dan dia segera mengakhiri hubungannya dengan Mari. Rafael kembali mengingat ucapannya tentang seseorang yang akan melahirkan bayinya karena suatu takdir. 있을 것 같더라고. Mari sudah sangat putus asa dengan Rafael, namun ibunya terus memaksanya untuk jangan pernah menyerah setelah apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ibunya kemudian mulai merencanakan sesuatu agar tujuannya tercapai. Mari segera menemui dokter kandungannya dan meminta data penerima inseminasi sperma Rafael. Sekalipun sebenarnya dokter dilarang memberitahu data pasiennya, namun karena diancam, akhirnya dokter memberikan data Worry sebagai penerima inseminasinya. 여기요. 수술하러 오신다고 하긴 했는데. Worry mencoba melakukan pekerjaannya seperti biasa, tapi dia nggak bisa fokus. Dia mulai bercerita kepada atasannya tentang malpraktek inseminasi, seolah-olah dia sedang membuat naskah drama. Yari menanggapinya dengan serius karena ide tentang malpraktek inseminasi layak untuk dibuat drama. Namun soal aborsi, Yari tidak merekomendasikannya karena itu melanggar hukum. Dia lebih setuju jika ada keluarga kaya yang meminta untuk mempertahankan bayinya dengan imbalan uang yang sangat banyak. Tiba-tiba Direktur Park datang bersama dengan Sung Il yang akan membicarakan revisi naskah dramanya. Di tengah pembicaraan, ada telepon masuk untuk Sung Il, lalu dia bergegas pergi. 덕분입니다. 감사합니다. 선배님, 내가 급한 일이 있어서 먼저 가네. Setelah itu, Mari datang menemui Worry sambil membawa minuman kesehatan. Dengan terus terang, Mari langsung mengatakan kalau dia tahu soal kesalahan inseminasi itu, karena seharusnya dialah yang menerimanya. Mari menginginkan Worry terus mempertahankan kandungannya, karena suaminya tidak mungkin lagi memiliki seorang anak setelah menjalani kemoterapi penyakit kankernya. Jadi itu adalah satu-satunya harapan untuk memiliki anak. Namun Worry malah kaget saat mengetahui suaminya itu adalah Rafael. Worry tidak menjawab pasti permintaan Mari tersebut, lalu dia bergegas pergi. 제 인생은 어떻게 해요? Sementara itu, emaknya Worry dibuat kaget dengan kedatangan Sung Il di restorannya. Rupanya setelah melihat kedatangan emaknya Worry di konferensi pers kemarin, Sung Il terus mencari alamatnya. Sung Il mempertanyakan maksud emaknya Worry menemuinya di acara konferensi pers kemarin itu setelah 30 tahun lamanya menghilang. Belum sempat menjawab, neneknya Worry tiba-tiba ada di sana dan langsung menyapa Sung Il dan mengatakan kalau dia adalah penggemar beratnya. Emaknya Worry kemudian mengajak Sung Il berbicara di luar dan menceritakan kalau dia mempertahankan kandungannya pada waktu dulu dan sekarang anak itu sudah besar. Alasan emaknya Worry baru bisa mengungkapkannya sekarang karena Worry adalah asisten penulis dari drama yang sedang diperankan oleh Sung Il. Ditambah lagi, Worry saat ini sedang hamil. 그래. 우리한테 지금 힘든 일. Di sisi lain, Kang Jae harus mendapat omelan dari atasannya karena setelah kaburnya Noh Manchul, Kang Jae malah terlihat santai, tapi saat menyangkut pimpinan Kim, dia menjadi sangat emosional.
Pimpinan Kim adalah mafia narkoba di Korea yang sudah lama diburu oleh Kang Jae dan timnya. Tidak ada yang tahu persis seperti apa wajahnya, dan dia pula lah yang telah membunuh Kim Jong Hyuk, rekan kerja Kang Jae yang kebetulan satu-satunya petugas yang pernah melihat wajahnya pimpinan Kim. Setelah peristiwa penangkapan Noh Manchul di kantornya, Chairman Kim mulai mencurigainya, namun Mari menyebut bahwa tidak ada masalah dengan Manchul. Setelah itu, Chairman Kim kembali meminta Rafael untuk fokus mengembangkan rumah sakitnya. Awalnya Mari akan mengadu kepada Chairman Kim soal inseminasi itu, tapi langsung dicegah oleh Rafael. Lalu Mari memberitahu Rafael bahwa mereka bisa mempunyai anak. Karena dia sudah tahu siapa penerima inseminasi itu adalah Wuri dan menyampaikan ide tentang ibu pengganti, tapi Rafael tetap menolaknya. 어떻게 생판 모르는 남한테 아기를 낳아달라고 해? Hari itu Wuri datang menemui Rafael dan saat melihatnya, dia kembali teringat kenangan terindahnya saat mendapatkan ciuman pertamanya dari Rafael. Melihat Wuri datang, Rafael menyampaikan penyesalannya atas apa yang menimpanya, dan dengan tulus dia meminta maaf kepadanya. Rafael berjanji akan berusaha agar tidak ada lagi orang yang akan mengganggunya. Namun Wuri lebih peduli dengan perasaan Rafael karena mengetahui kalau dia tidak mungkin punya anak lagi. Sejujurnya, Rafael memang sangat menginginkan membangun keluarga sendiri dan memiliki seorang anak. Namun kondisi sekarang bukanlah hal yang baik, sehingga dia meminta Wuri untuk tidak mempedulikannya dan lebih baik memikirkan dirinya sendiri. Rafael bersedia membantunya untuk memperbaiki kesalahannya. 가정을 잘 꾸리고 싶다는 거였어요. 가능하죠? 도울 일 있으면 내가 뭐든 도울게요. Di kantornya, Wuri curhat lagi kepada atasannya, seolah-olah sedang membuat cerita. Tapi atasannya malah menambahkan kalau laki-laki pemilik sperma itu adalah cinta pertamanya. Tiba-tiba juga Sung Il datang sambil membawa makanan ringan untuk mereka. Yeri mengira Sung Il akan membicarakan revisi atas naskahnya. Tapi menurut Sung Il, naskahnya sudah sempurna dan itu tidak perlu direvisi. Dia malah terlihat banyak senyum kepada Wuri dan menyapanya dengan ramah. Bahkan memuji wajahnya yang sangat cantik. Melihat kelakuan Sung Il yang aneh, malah membuat Yeri jadi curiga, lalu menyuruh Wuri segera pulang. Sung Il berniat mengantarnya, tapi dicegah oleh Yeri. 들어갈래? 대본 수령할 필요 없겠는데? 선배님 그래도 선배님 Mari terus berusaha mempertahankan perkawinannya dengan memberitahu mertuanya tentang kesalahan inseminasi itu. Nampaknya, Chairman Kim setuju dengan ide Mari tentang ibu pengganti, karena tidak mau garis keturunannya akan terputus. Secara Rafael adalah anak tunggalnya, tapi Rafael malah marah besar. Setelah usahanya gagal, Mari kembali mengadu kepada ibunya. Ibunya menyemangatinya untuk terus mendekati mertuanya. Tiba-tiba Mari mendapat telepon dari selingkuhannya yang ternyata dia adalah Noh Manchul. Noh Manchul tidak mau melepas Mari begitu saja setelah kedatangan Rafael. Mereka pun berbuat malam itu. Tapi mereka nggak tahu kalau semuanya didokumentasi oleh Kang Jae yang sedang menyelidiki gerak-gerik Noh Manchul. Siang itu Wuri bersama Kang Jae, emak dan nenek pergi ke gereja bersama. Selepas berdoa, nenek mendapat kabar dari pastor tentang kehamilan Wuri. Langsung saja dia melabrak dan memukuli Kang Jae karena mengira dialah yang telah menghamili Wuri. Terpaksa Wuri menceritakan kejadian yang sebenarnya. Keesokan harinya, Chairman Kim dan Mari mendatangi Wuri dan mengajaknya bicara soal kehamilannya. Dengan sungguh-sungguh Chairman Kim meminta Wuri mempertahankan kandungannya karena ingin mendapatkan cucu dari anaknya itu. Tiba-tiba dia menyodorkan uang $1 juta kepada Wuri sebagai kompensasi untuk kelahiran cucunya. Mari menyarankan agar Wuri tinggal di luar negeri untuk menghindari guncingan dan kemudian melahirkan bayinya. Dan jika telah lahir, Chairman Kim akan menambah $1 juta lagi untuk Wuri. Wuri termenung memikirkan tentang utang emaknya dan kehidupannya dengan uang sebanyak itu. Tapi dia hanya berlalu pergi begitu saja. 받고 나머지 인생 보장되면 나는 완전 Sesampainya di rumah, emaknya Wuri menganjurkan agar Wuri segera melakukan aborsi karena kehamilannya akan memberikan beban berat untuknya. Namun Wuri meyakinkan emak dan neneknya agar tidak perlu khawatir dengan kondisinya.
karena dia akan memutuskan sesuatu yang tidak akan disesali seumur hidupnya, seperti apa yang terjadi kepada emaknya. 나 괜찮아 할머니. 너무 걱정하지 마. Keesokan harinya, Wuri bersama emak dan nenek diantar Kang Jae ke rumah sakit bermaksud melakukan aborsi. Tapi sampai di sana, mereka malah dipertemukan lagi dengan Chairman Kim dan Mari yang lagi-lagi memintanya untuk mempertahankan kandungannya dan memberikan kompensasi secara finansial. Awalnya, emak dan neneknya Wuri menolak dengan tegas, tapi saat mendengar nilai kompensasinya sebesar $2 juta, mereka kemudian terdiam. Tapi akhirnya emak Wuri tetap tidak tergoda dengan uang itu, sekalipun membutuhkannya. Karena ini menyangkut putrinya dan dia tidak mau hidup putrinya hancur karena uang. Saat terjadi ketegangan, tiba-tiba Rafael datang dan menghentikan semuanya. 20억 아니라 200억이라도 안 돼요. 내 딸은 안 된다고요. 나 변호사야! 너 언제 왔어? 법이라고 했잖아요. Dengan tulus, Rafael menyampaikan permintaan maafnya. Wuri tadinya hendak berbicara, tapi nggak jadi karena keburu Kang Jae datang dan membawa Wuri ke ruang operasi. Tapi ternyata Wuri membatalkan operasinya setelah memikirkan apa yang terjadi kepada emaknya, dan pasti ada alasan kenapa emaknya mempertahankannya. Demikian pula dengan dirinya, pasti ada alasan kenapa dirinya mengalami hal yang sama dengan emaknya. Sehingga dengan keyakinan itu, dia akan mempertahankan kandungannya. Saat itulah kemudian dia mendengar alasan sempurna kenapa emaknya mempertahankannya. Ternyata kebahagiaan terbesarnya adalah saat Wuri hadir dalam hidupnya, dan itu kemudian menambah keyakinannya untuk mempertahankan kandungannya. Selanjutnya, Wuri mencoba meyakinkan nenek dan Kang Jae tentang keputusannya itu. 이 아이한테 기회 주고 싶어. 그래도 나도 한 생명에게 세상. 괜찮아. 응, 나아야겠어. 얼마나 비현실적인지 나도 알아. 여기서 미안해. Sementara itu, Rafael yang mendengar Wuri membatalkan aborsinya, mencoba menelponnya dan menanyakan alasannya. Tapi Wuri hanya akan menyampaikannya secara langsung besok kepadanya. Mari yang mendengar Wuri tidak jadi aborsi juga sangat senang usahanya berhasil dan langsung memberitahu ibunya. Namun dia juga menyampaikan masalahnya dengan mancul. Ibunya hanya mengatakan rencana besar mereka tidak boleh hancur hanya karena serangga kecil. 이라는데 버러지 한 마리 때문에 망칠 수는 없. Besoknya, Wuri diantar Kang Jae ke rumah sakit. Namun sesampainya di sana, mereka malah menemukan Mancul yang mati akibat luka tusuk di lehernya. Saat itu juga Rafael datang, sedangkan Wuri yang shock malah pingsan dan langsung dipeluk oleh Rafael. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.